juga buat yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan lagi nih buat jamaah yang di rumah dan studio. Bagaimana cara memberi nasihat dan mengingatkan orang-orang yang berpuasa tetapi masih menjalankan maksiat sehingga mereka dapat meninggalkan maksiat mereka. Bagaimana caranya kira-kira? Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustazah Lulung. Ustazah Lulung, silakan Ustazah Lulung. Ya, terima kasih. Ayo Bunda. Kakak Fadli. Ya. Jemaah. Oh, jemaah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal masalah nasehatin. Aduh, kita ngomongin nasihat serem. Soalnya kalau kita ngomongin nasihat, kadang di hati suka begini. Nasihatin orang tapi aku masih belum benar. Tapi gak nasihatin, dia tuh kebangetan, ya kan? Gimana caranya? Kita minta yang pertama pertolongan dulu kepada Allah. Karena nasihat itu tidak akan pernah keluar, tidak akan pernah didengar oleh orang-orang kalau kita sendiri tidak minta tolong sama Allah. Apalah kita ini sok nasihatin orang gitu ntar katanya kan. Jadi yang pertama, bagaimana nasihatinnya? Pertama kita minta dulu sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan, lembutkanlah kawanku ini hatinya. Karena mungkin dia tidak tahu. Kalau dia tahu nggak mungkin dia seperti itu berbuat maksiat. Benar nggak Bu? Karena di dalam hadis Nabi juga Allah telah nyatakan dan beliau menyatakan juga dalam hadis Nabi ya, bahwasanya rufi al-qalam an salasa. Ada 3 hal yang tidak dicatat oleh Allah ketika orang itu lupa atau maksiat itu. Pertama, ketika orang itu tidak tahu. Jadi kalau emang dia nggak tahu karena maksiatnya itu dia nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi jangan pura-pura nggak tahu. Banyak nih orang pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, ya kan? Yang kedua apa? Yang tidak dicatat oleh Allah karena dia tidak sengaja. Nggak sengaja nggak apa-apa. Ada nggak orang nggak sengaja makan, ya kan? Atau ngomongin orang abis gitu, kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Boleh nggak kayak gitu Pak Ustadz ya? Abis gibah kita doa kafaratul majlis, biar diampuni sama Allah. Nah, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau sengaja itu namanya niat. Nah, yang ketiga itu apa? Allah tidak akan mencatat kalau orang itu tertidur. Jadi pertama kita minta tolong dulu sama Allah, biar Allah kasih kita kaulan sakila. Baru yang kedua, nasihatin juga jangan depan teman-teman yang lain. Karena orang itu ada potensi gengsi. Karena apa? So nasihat lo aja belum bener. Kalau semua orang nunggu bener, kapan kita ada watawasabil haki, watawasabil sobri, bener gak? Dulu bener dulu deh, baru nasihatin gue deh. Gak usah pakai nasihatin. Nanti lama-lama orang gak ada yang mau berdakwah. Karena dakwah itu bisa dengan lisan, bisa dengan tauladan kita, bahkan bisa dengan cerita-cerita dan kisah-kisah. Bukan begitu pemirsa? Subhanallah. Jadi mudah-mudahan nasihat yang kita berikan ini ikut contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan pakai marah-marah. Kalau marah-marah energi kita habis. Lihat nggak suatu kisah, pernah dengar nggak waktu Nabi Muhammad melihat seorang laki-laki yang kencing sembarangan di masjid? Apakah Nabi langsung marah-marah? Apakah Nabi langsung kesel? Oh enggak. Ketika para sahabat kesel ngelihat orang ini, maaf, buang air kecil sembarangan, Nabi bilang jangan marah. Nanti kalau kalian marah dia kabur, itu nanti berereran, ya kan? Tunggu sampai dia selesai. Setelah dia selesai, baru datengin, barulah kita seperti itu menasihatinya. Begitu sama-sama. Masya Allah tausiahnya beliau. Alhamdulillah.